Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Sinyo Kanari Breed. Pembahasan kita kali ini adalah tentang pakan asupan apa saja yang diberikan kepada indukan kenari betina yang sedang meloloh anakannya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Ini adalah bahan-bahan atau pakan yang saya berikan kepada kenari-kenari yang sedang meloloh anakannya. Jadi untuk kenari betina yang sedang meloloh, ini yang saya berikan. Ada sawi hijau, telur rebus. Ini telur rebus ayam negeri. Teman-teman bisa pilih juga telur puyuh. Itu lebih bagus telur puyuh karena lemak atau kalorinya lebih rendah. Tapi ini saya berikan karena sedang meloloh supaya anakannya cepat besar. Saya berikan telur rebus ayam negeri. Sawi hijau, telur rebus ayam negeri. Kemudian ini yang pokok. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, ini pakan sehari-hari yang saya berikan di kandang saya. Cuman dua jenis. Yang seperti padi ini kanarisit, yang bulat hitam-hitam ini biji sawi. Dah. Ini aja. Nah, cara pemberiannya, kalau sawi hijau, kita ambil sawi hijaunya, terus ditusuk sama lidi atau bahan dari ruji sangkar kenari harian, bisa pakai ini. Terus ditusuk di batangnya. Nah, sudah seperti ini, tinggal nanti dikaitkan ke ruji sangkar teman-teman yang sangkar indukan sedang meloloh atau ke ruji box ternaknya. Seperti itu. Yang telur rebusnya, nah ini saya geser dulu. Dibelah. Telur rebusnya kita belah pakai pisau. Nah, setelah dibelah seperti ini, pemberiannya disesuaikan dengan banyak jumlahnya telur yang dibutuhkan oleh indukan tersebut. Nah, kalau saya bagi lagi, sudah dibagi dua, yang setengah ini dibagi dua lagi, kemudian ini dibagi dua lagi sama. Nah, jadi ada 4 bagian. Kenapa dibagi dua? Karena kalau tadi seperti ini, setengah seperti ini, biasanya indukan hanya makan kuningnya dan pinggiran-pinggiran yang putih telurnya saja. Makanya saya akali, saya belah gini supaya dia juga makan dari samping sini. Harapannya supaya telur yang diberikan habis semua. Terus untuk yang misalkan kenari harian jantan atau betina, seperti jantan gacor yang ada di sangkar harian, tinggal dibagi saja, dibagi kecil-kecil seperti ini, dipotong-potong. Disesuaikan, jangan terlalu banyak karena kembali lagi kalori dari telur rebus ini, telur ayam negeri ini cukup tinggi dibanding telur puyuh. Jadi harus ya main feeling lah. Nah, sudah seperti ini, udah hanya 3 jenis yang saya berikan ke indukan yang sedang meloloh. Pakan bijiannya, telur rebus dan sawi hijau. Yuk coba kita kasih. Ini sawi hijaunya sudah ada, tuh sudah dimakanin. Ini telur rebusnya kita bikin di sini, tuh bijinya udah ada, kita lihat. Indukannya langsung memakan telur rebusnya, karena kembali lagi indukan pasti memilih makanan yang paling lembut supaya lebih cepat atau mudah diloloskan langsung ke anakannya. Kalau biji sawi atau biji-bijiannya dimakan juga, tapi karena itu keras, mungkin si indukan harus lebih banyak mengunyah, harus banyak dulu dikunyah baru diloloskan ke anakannya. Nah, makanya kalau dimasukkan telur seperti ini, dia langsung pilih dulu telurnya. Tadi telur belum masuk sawi hijau karena sawi hijau juga lembut. Jadi dipilih yang paling lembut supaya dia tidak banyak mengunyah, bisa langsung diloloskan ke anakan. Gitu ya.
sawi hijaunya tuh, dengan lidi tadi yang kita tusukkan ke batang sosin atau sawi hijaunya, jadi bisa mudah dikaitkan di ruji besi. Itu ya. Ini indukannya tergolong indukan yang bagus meloloh anakan. Dia terus memenuhi dulu mulutnya sama telur sebanyak mungkin, nanti diloloskan ke anakan. Ini anakannya mau 3 minggu, mau usia 3 minggu, ada 3 ekor, besarnya rata. Ciri-ciri indukan yang bagus meloloh anakan, dia sering meloloh anakannya dalam waktu sejam. Misalkan saya nangkring di kandang ini, nongkrong gitu ya, ngopi nyantai, saya perhatikan kalau yang bagus meloloh anakan itu, dia dalam sejam itu bisa berkali-kali terus bolak-balik. Udah dimakanin pakan-pakan yang diberikan, dilolohkan ke anakannya, diemnya paling sebentar, terus dia makan lagi, dilolohkan lagi, sering. Nah kalau yang jelek, dia cuma sekali meloloh, terus udah aja, terus dia angrem, diem di sarang, nggak balik lagi makan. Nah itu yang kurang bagus, dia jarang. Nah ini kan baru makan, langsung dilolohkan ke anakannya tuh. Terus bagusnya lagi ini dideketin, nggak takut, nggak diam, dia terus ngeloloh anakan. Ini saya dekatkan kamera, kurang lebih jarak 1 jengkal, jaraknya sejengkal lah kamera sama boxnya, dia nggak takut. Kalau yang kurang bagus, jangankan didekatkan seperti ini, pada saat dia meloloh misalkan ya, saya dekatkan kamera atau saya mendekat, dia langsung diam kayak yang ngelamun, kayak yang marah, berhenti ngeloloh, ditinggal baru ngeloloh lagi. Nah yang bagus seperti itu, bolak-balik terus. Nah ini udah turun lagi makan, nanti dia naik lagi. Berhentinya pada saat anakan sudah kenyang. Anakan sudah kenyang, sudah diam, tidak merengek-rengek kayak tadi minta diloloh lagi. Terus tambahan untuk yang bertanya kemarin, box apa ternak kenari itu harus pakai lampu atau tidak? Ini teman-teman lihat, saya nggak ada lampu di boxnya tuh ya, di atas dinding boxnya nggak ada lampu. Ini juga sama, nggak ada. Ini ada yang ada apa dudukan lampunya, tapi nggak saya pasang lampu. Ini juga sama, nggak dipasang lampu. Ini nggak dipasang lampu. Saya tidak menggunakan lampu karena ini dalam satu kamar seperti ini. Nah saya cuma menggunakan itu satu aja, lampu utama di kamar sama blower buat ngisep udara yang ada di dalam kandang ini, biar diganti dengan yang udara yang segar. Udah cuman itu aja. Terus malam dinyalakan atau tidak lampunya itu mah bebas. Cuma kalau saya malam saya nyalakan karena indukannya biar bisa beraktivitas malam hari. Kalau dikasih penerangan dia bisa melihat, jadi dia bisa makan terus diloloskan lagi ke anakannya. Beda kalau lampunya dimatikan, ya paling berarti dia tidur di tangkringan atau tidur di sarang sambil ngangrem anakannya. Tapi kalau misalkan dimatikan juga, lupa misalkan teman-teman pulang kerjanya kemalaman, gak masalah. Kalau yang bagus ngelolohnya sore hari itu si indukan sudah full ngelolohin anakannya, karena dia tahu malamnya bakalan gelap. Jadi kembali lagi, kenarinya kan punya naluri masing-masing. Ada yang bagus nalurinya, ada yang jelek. Jadi kita harus pintar-pintar lihat karakter kenari. Kalau indukannya jelek ngeloloh, kurang bagus lah ya, disarankan, saran saya malam-malam lampunya dinyalakan. Oke gitu aja teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Sukses terus buat peternaknya. Happy breeding.